Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hoirunisa dari kelas 9A nomor absen 23. Di sini saya akan mengidentifikasikan bahan berdasarkan unsur penyusunnya. Bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari tersusun atas berbagai macam zat. Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Setiap zat memiliki sifat yang berbeda. Zat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal yaitu materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah berubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal diklasifikasikan ini menjadi unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dikuatkan dan menjadi sebarin yang lebih sederhana. Unsur di alam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Unsur logam secara umum memiliki warna putih mengkilap, dapat menghantarkan arus listrik, memiliki tinggi bentuk rendah, dan dapat dilimpa serta dapat menghantar kalor atau panas. Beberapa unsur logam yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari antara lain besi dan kulit, tembaga, kulit, perak. Yang kedua, unsur non-logam. Secara umum, unsur non-logam memiliki sifat tidak tetap, merupakan penghantar arus listrik yang hidup dan tidak dapat ditempa. Beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu oksigen O, kalsium Ca, fluor F. Dan yang ketiga yaitu unsur semi-logam atau metaloid. Unsur semi-logam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Beberapa unsur semi-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu silikon Fe dan germanium Ge. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap yang terbentuk melalui reaksi. Contoh senyawa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain air H2O, karbon dioksida CO2, garam, dan nacin. Campuran merupakan gabungan dari beberapa zat, baik unsur atau senyawa dengan perbandingan tidak tetap melalui reaksi kimia. Campuran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen sering disebut sebagai larutan. Contoh campuran homogen yaitu air dengan gula yang dinamakan dengan larutan gula. Yang kedua, air dengan kopi yang dinamakan dengan larutan kopi. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Campuran heterogen dibagi menjadi dua bagian, yaitu koloid dan suspensi. Koloid. Partikel-partikel pada koloid hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra, ukuran partikel antara 0,5 mm sampai dengan 1 mm. Contoh, susu, asap, kabut, dan agar-agar. Dan suspensi. Partikel-partikel pada suspensi hanya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikel antara lebih besar dari 0,3 mm. Contoh, minyak dengan air keruh, dan air kapur. Yang pertama, isi pensil. Yang kedua, kawat tembaga. Yang ketiga, isi staples. Yang keempat, paku. Yang kelima, tutup panci. Yang keenam, buku gambar yang berukuran A4. Yang ketujuh, spidol warna-warni. Yang kedelapan, soda kue. Yang kesembilan, asam sitrat.
Yang ke-10 larutan cuka. Yang ke-11 air kapur. Yang ke-12 larutan rivanol. Yang ke-13 larutan garam. Yang ke-14 larutan gula. Contoh benda yang termasuk unsur. Pertama adalah tutup panci. Benda ini termasuk logam. Nama unsurnya yaitu aluminium dan lambang unsurnya adalah Al. Yang kedua adalah isi staples. Benda ini termasuk unsur logam. Nama unsurnya yaitu Seng dan lambang unsurnya yaitu Zn. Yang ketiga adalah paku. Benda ini termasuk unsur logam. Nama unsurnya yaitu besi dan lambang unsurnya yaitu Fe. Dan yang keempat adalah kawat tembaga. Benda ini termasuk unsur logam. Nama unsurnya tembaga dan lambang unsurnya adalah Cu. Dan yang kelima adalah isi pensil. Benda ini termasuk unsur non-logam. Nama unsurnya yaitu karbon dan lambang unsurnya adalah C. Benda yang termasuk senyawa yaitu gula. Gula ini termasuk senyawa dengan zat penyusunnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang senyawanya yaitu C12H22O11. Yang kedua garam. Garam ini termasuk senyawa dengan zat penyusunnya yaitu natrium dan klorida. Lambang senyawanya yaitu NaCl. Yang ketiga air. Air ini termasuk senyawa dengan zat penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen dan lambang senyawanya adalah H2O. Yang keempat soda kue. Soda kue ini termasuk senyawa dengan zat penyusunnya terdiri dari natrium, hidrogen, karbon, oksigen. Lambang senyawanya yaitu NaHCO3. Yang kelima asam sitrat. Asam sitrat ini termasuk senyawa dengan zat penyusunnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang senyawanya yaitu C6H6O7. Benda yang termasuk campuran. Yang pertama, larutan gula. Larutan gula termasuk campuran jenis homogen dengan zat penyusunnya terdiri dari air dan gula. Yang kedua, larutan garam. Larutan garam ini termasuk campuran jenis homogen dengan zat penyusunnya terdiri dari air dan garam. Yang ketiga, air kapur. Air kapur ini termasuk campuran jenis koloid dengan zat penyusunnya terdiri dari air dan kapur. Yang keempat, larutan rivanol. Larutan rivanol ini termasuk campuran jenis homogen dengan zat penyusunnya terdiri dari air dan etaklidin astat. Yang kelima, larutan cuka. Larutan cuka ini termasuk campuran jenis homogen dengan zat penyusunnya terdiri dari air dan Yang pertama, kita tentukan jumlah elektron pada tiap-tiap kulit sesuai dengan jumlah elektronnya atau nomor atom. Nomor atom 14, maka langkah-langkahnya kita isi kulit K 2 elektron. Maka akan tersisa 12 elektron, yaitu dari 14 dikurangi 2. Untuk kulit L, jumlah maksimumnya 8 elektron.
Karena tersisa 12, maka kulit L berisi 8 elektron. Maka sisa 4 elektron dari 12 dikurangi 8. 4 itu kan kurang dari 8. Maka untuk kulit M, semua sisa berada pada kulit M, yaitu 4 elektron. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 4. Artinya kulit K 2 elektron, kulit 8 elektron, dan kulit M 4 elektron. Yang kedua, kita gambar inti atom. Yang ketiga, langkah selanjutnya kita gambar kulit K yang terisi 2 elektron. Yang keempat, kemudian gambar kulit L yang berisi 8 elektron, di mana tiap 2 elektron saling menempel. Yang kelima, selanjutnya kita gambar kulit terluarnya, yaitu kulit M yang terisi 4 elektron, di mana tiap 2 elektron saling menempel. Keenam, hasil gambarnya. Contoh benda yang ada di rumah saya yang termasuk unsur yaitu isi pulpen. Terus yang kedua isi staples. Yang ketiga kawat tembaga. Yang kelima, yaitu panci. Contoh benda yang termasuk senyawa di rumah saya yaitu soda kue. Yang kedua, asam sitrat. Yang ketiga, garam. Yang keempat, gula. Dan yang kelima yaitu air. Contoh benda yang termasuk campuran di rumah saya yaitu larutan gula. Yang kedua air kapur. Yang ketiga larutan multivanol. Yang keempat larutan gula. Dan yang